Selamat datang di kelas Statistika Dasar untuk Ilmu Sosial dan Perilaku bersama saya Omar Khalifa Burhan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas variabel-variabel dalam penelitian. Penting untuk memahami terlebih dahulu dua metode utama dalam riset kuantitatif, yaitu penelitian eksperimental dan penelitian korelasional. Dalam ilmu sosial seperti ilmu komunikasi dan psikologi, kita sering tertarik memahami hubungan antara dua hal. Misalnya, apakah intensitas menonton berita dapat meningkatkan kecemasan? Atau, apakah gaya bicara dapat memengaruhi ketertarikan audiens terhadap pembicara? Cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini bergantung pada jenis penelitian yang kita pilih, eksperimen atau korelasional. Penelitian eksperimen melibatkan manipulasi, yaitu upaya peneliti untuk menempatkan partisipan dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Misalnya, untuk meneliti pengaruh gaya bicara terhadap ketertarikan audiens, peneliti dapat membagi partisipan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menonton pidato dengan intonasi persuasif, sedangkan kelompok kedua menonton pidato dengan intonasi datar. Setelah itu, peneliti membandingkan tingkat ketertarikan partisipan terhadap pembicara. Jika gaya bicara memang memengaruhi ketertarikan audiens, seharusnya terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Sementara itu, penelitian korelasional tidak melibatkan manipulasi kondisi. Peneliti hanya mengamati hubungan alami antara beberapa variabel tanpa intervensi. Contohnya, kita dapat menyebarkan kuesioner yang mengukur frekuensi paparan berita politik dan tingkat stres. Jika terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, kita mungkin menemukan pola seperti semakin sering seseorang terpapar berita politik, semakin tinggi pula tingkat stres yang dirasakan. Singkatnya, penelitian eksperimen memungkinkan kita menguji pengaruh atau hubungan sebab akibat, sedangkan penelitian korelasional membantu kita memahami pola hubungan atau kecenderungan antar variabel dalam kondisi alami. Setelah memahami perbedaan antara penelitian eksperimen dan korelasional, sekarang kita masuk membahas tentang variabel-variabel dalam penelitian. Dua variabel yang paling dasar dan penting untuk dikenali adalah variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang memengaruhi variabel lain. Dalam penelitian eksperimen, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya. Sedangkan dalam penelitian korelasional, meskipun tidak ada manipulasi, kita tetap bisa menyebut variabel yang diduga memengaruhi sebagai variabel bebas, atau dalam konteks ini, sering juga disebut sebagai prediktor. Contohnya, dalam penelitian komunikasi, variabel bebas bisa berupa gaya bicara seorang pembicara. Apakah menggunakan intonasi persuasif atau datar? Ini adalah faktor yang sengaja diatur untuk melihat dampaknya. Lalu, apa itu variabel terikat? Variabel terikat adalah variabel yang menjadi fokus pengukuran dalam penelitian. Ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, atau dengan kata lain, variabel yang kita amati untuk melihat apakah ada perubahan atau perbedaan akibat perlakuan yang diberikan. Kembali ke contoh. Jika variabel bebasnya adalah gaya bicara, maka variabel terikatnya bisa berupa tingkat ketertarikan audiens terhadap pembicara. Kita ingin melihat apakah gaya bicara yang persuasif membuat audiens lebih tertarik dibandingkan gaya bicara yang datar. Setelah memahami variabel bebas dan variabel terikat, kita akan membahas dua jenis variabel tambahan yang sering muncul dalam penelitian, yaitu mediator dan moderator. Mediator membantu kita memahami bagaimana atau mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Mediator menjelaskan proses yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Semisal, kita telah menemukan bahwa benar gaya bicara persuasif meningkatkan ketertarikan audiens. Efek ini bisa saja terjadi karena gaya bicara persuasif meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pembicara, yang kemudian membuat audiens menjadi lebih tertarik. Di sini, kepercayaan audiens adalah variabel mediator. Mediator menjadi jembatan antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu, apa itu moderator? Moderator menjelaskan kapan atau dalam kondisi apa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan tidak terjadi. Bila mediator adalah sebuah jembatan, moderator adalah pengatur, dalam tanda petik,
volume pada hubungan antara dua variabel. Contohnya, hubungan antara gaya bicara persuasif dan ketertarikan audiens mungkin saja dipengaruhi oleh minat awal audiens terhadap topik. Pada audiens dengan minat tinggi, gaya bicara persuasif mungkin hanya memberi sedikit tambahan ketertarikan. Tetapi, pada audiens dengan minat yang rendah, gaya bicara persuasif menjadi faktor yang membuat pembicara menjadi lebih menarik. Jadi, dalam kasus ini, minat audiens terhadap topik bertindak sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara gaya bicara dengan ketertarikan. Ringkasnya, mediator menjawab pertanyaan mengapa hubungan terjadi, sedangkan moderator menjawab pertanyaan kapan atau dalam kondisi apa hubungan terjadi atau berubah. Demikian materi pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Take care. Bye-bye.